Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang generasi yang lagi ngalamin tantangan ekonomi yang luar biasa, sekaligus generasi yang paling sering dihujat dan disalahpahamin sama masyarakat. Yap, aku mau cerita tentang tantangan ekonomi generasi Z atau biasa disebut Gen Z. Dalam 5 tahun terakhir, bisa dibilang Gen Z ini adalah angkatan kerja termuda di rentang umur produktif saat ini. Mereka udah ngalamin berbagai dinamika, jatuh bangun, dan banyak tantangan ekonomi modern, khususnya pasca pandemi beberapa tahun lalu. Dan gak jarang, ada banyak stigma buruk dan julukan negatif yang dikasih masyarakat buat generasi muda ini. Mulai dari dianggap generasi yang lembek, gampang stres, gak sabaran, sampai pengen serba instan. Di satu sisi, Gen Z ini sering dianggap gila kerja, dengan hustle culture atau kerja sampingan buat nambah pemasukan. Tapi di sisi lain, Gen Z juga dianggap sebagai generasi yang gampang burn out dan pengen healing terus atas dasar work-life balance. Dari sisi keuangan, Gen Z juga dianggap generasi yang paling susah nabung, suka ngutang, sampai dinilai mustahil nih buat bisa beli rumah dari tabungan sendiri. Oke, di video kali ini aku nggak mau bahas tentang semua stigma buruk itu. Justru sekarang aku mau bahas kenapa sih Gen Z punya tantangan yang berat banget, entah itu dari aspek lingkungan maupun dari sisi ekonomi dan keuangan. Yang pertama aku mau bahas dulu dari latar belakangnya nih, yaitu pas generasi Z bertumbuh jadi angkatan kerja termuda saat ini. Kalau ada satu hal yang paling ngebedain Gen Z sama generasi yang lain, itu tuh adalah tren konsumsi internet dan sosial media. Generasi ini lahir dan tumbuh bersama dengan teknologi informasi dan tren media sosial. Bisa dibilang sejak mereka kecil, benar-benar tiap hari tuh mereka konsumsi internet. Artinya apa? Generasi Z ini nyerap hampir semua informasi, berdasarkan apapun yang trending di internet. Jadi mayoritas referensi dari Gen Z berasal dari internet, khususnya media sosial. Mulai dari tuntutan gaya hidup, persepsi tentang kesuksesan, gambaran ideal yang mereka teladanin, termasuk cara buat mengekspresikan diri mereka. Dan perlu diakuin, terlepas dari segudang informasi bermanfaat yang bisa diakses di internet juga jadi sumber informasi yang juga ikut mempengaruhi gaya hidup kita. Termasuk barang apa sih yang kita beli, pilihan tempat nongkrong, referensi tempat hiburan, termasuk referensi gaya hidup tinggi yang sebelumnya tuh nggak pernah terekspos secara luas. Tanpa disadari, konsumsi media sosial setiap hari mendorong generasi ini buat terus ngebandingin situasi mereka sama gambaran hidup ideal yang ada di media sosial. Akhirnya terbentuklah kultur baru, kayak keinginan buat healing ke tempat-tempat viral, beli gadget mahal, nonton konser, atau nongkrong di tempat-tempat baru. Hal ini kemudian membentuk pola hidup baru, kayak kesusahan nabung dan kecenderungan nyari jalan pintas buat mencapai tujuan. Termasuk kecanduan pay later, pinjol, bahkan berjudi demi menuhin keinginan-keinginan jangka pendek. Masalahnya dari sisi ekonomi, Gen Z ini juga ngalamin tantangan yang jauh lebih berat daripada generasi sebelumnya. Yang pertama, dari sisi persaingan kerja. Di satu sisi, Gen Z ini adalah angkatan kerja yang paling banyak saat ini. Tapi di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja justru terus menurun sejak pandemi COVID tahun 2020. Belum lagi perkembangan teknologi kayak AI dan robot otomasi yang makin ngikis kebutuhan tenaga kerja. Jadi bisa dibilang selama 5 tahun terakhir, Gen Z ini nggak cuma bersaing sama tenaga kerja manusia doang, tapi juga sama perkembangan teknologi, khususnya AI dan robot otomasi. Terus yang kedua dari sisi kestabilan ekonomi. Gen Z ini adalah angkatan kerja yang paling parah kena hantam saat krisis pandemi. Paling banyak ngerasain jadi generasi sandwich, sekaligus ngalamin tingkat inflasi yang tinggi dan fluktuasi nilai tukar yang gak stabil. Selain itu, Gen Z juga adalah generasi yang punya tuntutan kelayakan hidup produktif yang lebih tinggi nih, kalau misalnya dibandingin sama generasi sebelumnya. Soalnya buat bisa perform di persaingan tenaga kerja saat ini, ada banyak kebutuhan tambahan yang perlu disiapin, mulai dari smartphone, laptop, pulsa, kuota internet, sampai langganan software dan layanan online tertentu. Jadi nggak heran ya, menurut laporan dari EY dan Deloitte, Gen Z ini adalah generasi yang paling sering cemas sama situasi finansial mereka. Dan tren kecemasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 30% di tahun 2019, naik jadi 46% di 2021, dan makin tinggi lagi jadi 54% di tahun 2023. Belakangan ini banyak pihak yang lihat Gen Z cuma dari kacamata yang negatif, tapi di sisi lain kita juga harus mengakui kalau generasi Z ini adalah generasi yang ngalamin tantangan sosial dan ekonomi yang paling rumit, yang gak pernah dihadapin sama generasi-generasi sebelumnya.
Karena itulah kita nggak bisa cuma ngasih stigma negatif terhadap generasi ini. Justru kita harus bisa membantu mereka dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang udah dimilikin sama generasi sebelumnya. Dan salah satu aspek yang menurutku bisa sangat membantu generasi Z ini adalah dengan memahami literasi keuangan yang baik dan sehat. Karena bisa dibilang sebagian besar masalah sosial dan keuangan yang dihadapin sama Gen Z itu tuh bakalan lebih mudah diatasin kalau misalnya mereka punya kesadaran buat ngelola uangnya dengan lebih baik. Karena dengan literasi keuangan yang sehat, kita bisa ngatur keuangan sesuai sama prioritas yang tepat. Literasi keuangan juga ngajarin kita supaya kita nggak cuma sibuk nyari uang doang, tapi juga bisa bikin rencana keuangan buat bisa mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dan karena itulah selama ini Ngomu memproduksi ribuan konten edukasi keuangan tiap hari yang kita tayangin di seluruh media sosial kita. Baik berupa video YouTube di channel ini, infografik di Instagram, dan juga format video pendek di TikTok, Reels, dan YouTube Short. Tapi jujur aja nih, dengan keterbatasan format media sosial, kayak batasan durasi dan jumlah maksimal panel, edukasi keuangan yang mau kita sampein tuh nggak bisa benar-benar tuntas dan komplit. Jadinya cuma sepotong-sepotong gitu, dan nggak semua orang bisa sabar nontonin semua video kita dari awal sampai akhir. Akhirnya dengan segala macam pertimbangan, tim Ngomu mutusin buat nerbitin sebuah buku di mana kalian bisa ngurain semua materi edukasi keuangan dengan detail dan tuntas, tanpa perlu dibatasin durasi atau jumlah panel. Harapannya media buku ini bisa nyempurnain berbagai materi yang udah kita produksi secara digital selama ini. Aku kasih bocoran dikit ya, apa aja sih yang bakal dibahas di buku ini? Yang pertama, sesuai namanya ngomongin uang. Buku ini bakal ngupas tentang asal-usul dari konsep uang itu sendiri. Dari awal sejarahnya, sampai ngejelasin kenapa sih nilai mata uang itu selalu berubah-ubah. Dengan tahu konsep ini, kamu jadi nggak heran lagi kenapa harga barang-barang itu selalu tambah mahal dan kenapa nilai tukar rupiah terus berubah. Buku ini juga bakal ngasih kamu gambaran tentang gimana sih cara ngelola uang dengan bijak. Jadi apapun tujuan keuangan kamu, semua itu bisa dicapai dengan rencana keuangan yang terencana, terukur, dan realistis. Buku ini juga ngasih gambaran perhitungan yang masuk akal nih tentang berbagai masalah keuangan yang relate buat Gen Z dan milenial. Kayak tantangan beli rumah, beli mobil, bahkan sampai nyiapin pensiun. Di bab khusus investasi, buku ini bakal ngebedah semua jenis investasi yang bisa kamu pelajarin, mulai dari yang risikonya rendah sampai yang risikonya tinggi. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis investasi, cocoknya buat siapa, buat tujuan apa, dan gimana pembagian proporsi investasi yang tepat sesuai sama kategori umur kamu. Buku ini bakalan cocok banget buat kamu yang sering cemas dan bingung gitu sama kondisi keuangan kamu. Kamu yang mungkin selama ini ngerasa tabungannya cuma jalan di tempat. Kamu yang sering overthinking tentang masa depan. Kamu yang terjebak dalam sandwich generation dan ngerasa hidup kamu kok gini-gini aja. Buku ini juga bakalan cocok buat kamu yang selama ini belum bisa disiplin dalam hal keuangan. Kamu yang masih suka boros, bikin keputusan keuangan secara impulsif, spontan, dan kurang terencana. Semoga buku ini bisa jadi penuntun arah dan keputusan kamu ya, supaya kamu bisa menjadi kaya versi kamu sendiri. Karena kami di Ngomu percaya, semua orang bisa membangun kekayaan versi dirinya sendiri. Sebab menjadi kaya itu sebetulnya nggak selalu harus punya uang yang berlebihan, tapi bisa menjalani hidup yang tenang, damai, dan ideal sesuai sama tujuan hidup dan pilihan gaya hidup kita masing-masing. Buat kamu generasi Z yang mungkin masih sering dapat stigma buruk, terbebani jadi sandwich generation, ngerasa cemas sama kondisi ekonomi dan juga masa depan keuangan kamu, semoga buku dari Ngomu ini bisa jadi bekal panduan yang nemenin kamu, sampai kamu bisa jadi kaya versi kamu sendiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.